Oke, ini alat yang satu dulu, kita coba. Ini beda sendiri nih ya. Ini rekor nih. Halo teman-teman, selamat datang di channel Otohub. Berapa waktu lalu itu banyak banget orang-orang yang ngetes atau konten kreator ya, yang ngetes itu RON BBM tapi pakai alat yang cukup sederhana. Nama alatnya itu Octis 2 ya. Jadi cara kerjanya memang alat itu dicelupkan ke bahan bakar dan nanti akan keluar secara digital angkanya. Dan biasanya itu rentangnya sangat jauh berbeda dibanding angka klaim yang dari SPBU gitu ya. Dan kami sudah menyiapkan beberapa sampel BBM yang ada di Indonesia untuk diuji nih. Kita punya dua alat Octis 2. Apakah sekonsisten itu angka yang keluar dari alat itu dan seperti apa hasilnya? Ini dia. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Yus nih. Pak Yus ini adalah salah satu ahli bahan bakar dari ITB ya Pak Yus ya. Dan kita sekarang sudah ada 12 sampel bahan bakar dan dua alat Octis 2 nih yang bakal kita tes masing-masing. Mungkin Pak Yus ada penjelasan dulu sedikit. Jadi sebenarnya alat Octis 2 ini tidak secara langsung mengukur octane number, tetapi yang diukur adalah di elektrik. Jadi sifat dari cairan yang ada di antara lempengan ini, di dalamnya kalau kita lihat ada lempengan yang diberikan beda potensial. Jadi kalau di elektriknya itu rendah atau dalam arti tidak mengalirkan atau tidak meneruskan listrik, maka angka yang ditunjukkan di sini yang dikorelasikan dengan RON dengan octane number itu akan tinggi. Tetapi kalau di elektriknya itu tinggi, artinya mudah untuk meneruskan arus listrik, maka angka yang akan ditunjukkan di sini adalah rendah. Okay. Nah, kemudian alat ini punya dua setting. Setting pertama adalah yang tulisannya PYC. Ya, PYC artinya pengukuran yang dilakukan yang dikorelasikan dengan RON, Research Octane Number, seperti yang berlaku di Rusia, di Eropa, dan di Indonesia dan sebagainya. Kemudian nanti kalau kita ubah settingnya menjadi USA, Amerika, itu adalah dikorelasikan dengan yang namanya AKI, Anti-Knocking Index, yang merupakan penjumlahan antara RON dengan MON dibagi dua, jadi rata-ratanya. Lalu apa bedanya RON dan MON? RON itu diuji resminya adalah dengan ASTM 2699 menggunakan namanya Coordinating Research Fuel Engine yang dioperasikan pada putaran 600 RPM. Sedangkan kalau MON dengan mesin yang sama, dengan metode yang sama, tapi mesinnya dioperasikan pada 900 RPM. Oh, lebih tinggi putarannya. Ya, sehingga RON dan MON itu selisihnya 12. Di mana MON itu lebih rendah dibandingkan dengan RON. Oh, okay. Jadi kalau di Amerika itu pakainya AKI, berarti selisihnya adalah 12 dibagi 26. Ya. Oh, jadi misalnya bahan bakar di Amerika AKI-nya 88. Itu artinya berarti kalau diubah ke RON sekitar 94 ditambah 6. Karena tambah 6 tadi. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Boleh? Pak Yus, langsung Ya. kita tes coba ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini Oke, ada ini RON 92. Ini kita settingannya settingan Eropa ya, settingan yang berlaku di Indonesia juga atau RON. Oke, ini RON Ini juga 92 sama. ya. Ya. Coba kita tuang. Oke, ini alat yang satu dulu, kita coba. 95. Kalau dari sini 95 dua kali. 95 3 kali. Oh, 94. 94 turun ya. 94. Jadi 2 kali 95, 1 kali 94. Kita coba alat yang kedua. Kita coba alat yang kedua. Ini juga PYC ya. 95, 5. 95, 95. Oke. Jadi ini yang harusnya RON Ini harusnya 92 ya. 92, tapi Harusnya yang RON didapat 92. dari hasil pengukuran RON-nya 95. Oke. Sekarang kita geser ke yang lain ya. Ini perlu di lap dulu ya. Oke, kita lap dulu dikit. Jadi ini nggak diwarnai ya. Yang 95 ini. Ini naturalnya warna seperti ini, Naturalnya Pak? warnanya begitu. Oke. 102. Wow. 102 yang seharusnya 95. 102. 102 lagi.
102 lagi. 102. Oke, dengan menggunakan alat yang kedua. 103. 103. 103. Yang oleh 103. produsennya diklaim sebagai RON 95 ya. 95. Sebentar nih Pak Yos lagi puasa buat Rupanya buka dikasih warna. Iya, jangan diminum. Jangan dikira Fanta ya. Iya. 105. Yang diklaim oleh produsennya 90. 105. 105. Wih. 105. Ini kalau tim balap langsung dibeli ini. Biru juga. Jadi emang ada regulasinya atau gimana ya Pak? Kalau 92 itu harus biru sebetulnya gitu untuk ya? indikasi produknya. Memudahkan konsumen untuk memastikan yang dibeli sesuai keinginannya. Oh iya iya. Jadi kalau membeli yang biru ini tapi dikasihnya yang hijau, setidaknya konsumennya tahu, loh Pak saya kok dapetnya yang hijau, saya maunya beli Oke. yang biru gitu ya. Warnanya Loh. ungu. Ini beda sendiri nih ya. Warnanya ungu. Harusnya 95, 110. Wah, ini rekor nih. 15 naiknya. 110, Terakhir kita round 98. 98. Ayo berapa? 98. Pas. Wih, ya? Pas. 99. Naik. 99. Oke, berarti tadi kalau berdasarkan alat ini yang paling besar tadi yang round 95-nya yang Iya. warna merah ya. Ya, Luar biasa. naik 15 poin. 15 poin dia terbesar tuh ya. Oke. Ya, ini kan alat ini kan hanya sebetulnya prinsipnya mengukur di elektrik ya. Ya. Jadi kalau yang tidak bisa menghasilkan listrik Mhm. akan memberikan indikasi angka yang tinggi. Ya. Nah, coba sekarang kita uji pakai air. coba, Pakai Mas. air. Oke, boleh. Ada itu nggak? Gelas ukur lagi bagi gelas ukur. Nah, kita udah punya. Udah ada air. Sulap nih di bawah. Tiba-tiba ada air ya kan. Berbuka segel. Air mineral tapi ini ya. Air mineral. Oke, kira-kira keluar nggak nih angkanya Nah, nih? kita coba keluar nggak angkanya? Coba ya. Nggak Oh, keluar. nggak keluar. Ya. Jadi coba di elektriknya nggak ada. Coba sekarang kita kasih garam. Tenang, sulap lagi. Iya, tiba-tiba ada garam ya kan. Berapa banyak nih Pak? Ya kira-kira sesendok lah. Sesendok. Ya kita bukan orang masak. nih. Coba. Iya. Ya, udahlah. Kita ngadunya pakai apa ya? Pakai obeng dulu. Pinjam obengnya gitu ya, kayak obeng ya. Ini kita pakai garam dapur biasa nih ya, Pak ya. Oh, nggak kebaca juga. Nggak kebaca juga. Oke, nggak kebaca. Oke, nggak kebaca rupanya. Oh, air tes garam. bahan bakar, oke. Coba, masih ngebaca nggak kira-kira nih Pak? Sekarang, ntar dilap dulu. Kalau nggak kebaca berarti alatnya rusak. Iya, iya. Baru beli langsung rusak. 110. Ini yang 98 ya. Langsung berubah tadi. Tadi 99 ya? Oh iya, tadi 99 ya. Oh, Sebelum dicelupin air garam. iya. Ada garamnya ya? Ada garamnya. Oke ya, jadi itu ini dengan bahan bakar yang sama, tapi tadi habis dipakai untuk mengukur di air garam, yang tadinya 99 ternyata menjadi 110. Nah, coba sekarang Coba pakai ini ya. yang satunya. Oke. Masih Ini konsisten alat ini 99 nggak? nggak dicilupin ke garam tadi nih? Masih 99 ya? Oke. Oke. Nah, tuh udah turun sekarang. Udah turun. Udah kembali normal. Garamnya udah hilang berarti tadi. Jadi alhamdulillah setelah celupin air garam alatnya Normal nggak lagi. rusak juga. Iya, normal lagi. Ya, jadi itu teman-teman bahwa sebetulnya yang diukur itu bukan RON. Yang diukur adalah di elektrik yang dikorelasikan dengan RON atau aki, tergantung dari sistem yang kita pilih. Kalau kita pilih yang Rusia, Eropa, berarti yang diukur, yang dikorelasikan adalah RON. Ya. Kalau yang kita settingnya adalah USA, Amerika, maka dikorelasikan dengan AKI, Anti Knocking Index.
Sehingga kalau settingnya adalah USA, maka angka yang didapat pasti akan lebih rendah. Ya, mungkin itu buat teman-teman supaya diperhatikan. Oke, kita coba settingnya ya. Oke, boleh. Ini Berarti tadi 99 ya. Ini yang ini aja. Pakai ini aja. Yang mana? Oke. Tahu, Bang. Oke ya. Ini kita cara ngubahnya jadi harus ada tombolnya agak dalam. Jadi kita pencetnya Pencet barengan. 2 kali sampai dia berubah. Nah, oke, sekarang USA ya. sekarang tertulis. Coba kalau kita matiin dulu ya, kita nyalain. Nah, Langsung USA. tertulis USA. Coba kita ukur. Yang tadinya 99. Jadi 94. Yang tadi Iya, 99 ya. 99 turun 5 poin. Coba kita 94. bareng ya, kita Ya. bareng. Satu USA, satu Eropa atau Rusia. 94, satunya 99. Ya. Ya. Oke. Jadi yang satunya mengukurnya adalah AKI, anti knocking index. Satunya adalah mengkorelasikannya dengan RON. Jadi angka yang kita dapat dari pengukuran menggunakan alat Octis 2 ini itu semuanya adalah di atas dari klaim yang dibuat oleh produsennya. Ya, Jadi betul. misalnya 98, ternyata Jadi 99. 99. Tadi yang 95 jadi 110 bahkan. Oh, 190 kemudian terbacanya 93, 94, ya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya alat ini tidak mengukur RON. Alat ini mengukur dielektrik, sifat dielektrik dari senyawa yang ada di dalam bahan bakar. Cuman dikorelasikan dengan RON. Ya. Nah, jangan lupa juga kita untuk melakukan setting alatnya disesuaikan kita mau mengukur RON atau mengukur AKI. Kalau mengukur AKI kita korelasikan, kita setting ke USA. Kalau mengukur RON, kalau dikorelasikan dengan RON, kita setting untuk PYC atau Oke. Eropa. Alat ini tidak mencerminkan RON yang sebenarnya. Oke. Kalau mau mencari atau mengetahui RON yang sebenarnya, ya harus diuji dengan standar uji yang diberlakukan. Dalam hal ini ASTM D 2699 dengan menggunakan mesin yang ada pembakaran, yang terjadi detonasi. Karena per definisi RON itu adalah ketahanan bahan bakar untuk tidak berdetonasi atau menyala dengan sendirinya pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi. Mungkin itu saja. Jadi memang alatnya lebih kompleks ya Pak? Ya, Dari sekedar tentu. kita, maksudnya kali ini kan cuma dicelupkan saja gitu ya? Kalau itu kan harus ada pembakaran. Pada pembakaran. Supaya didetonasi kan harus ada pembakaran. Oke. Kalau Jadi ini kan cuman lempengan 3, di antaranya ada bahan bakar. Ya. Nah, tergantung dari sifat dielektrik bahan bakarnya. Oke. Mana yang tidak menghantarkan listrik dengan baik akan memunculkan RON angka yang tinggi. Oke. Yang bisa menghantarkan listrik dengan baik akan muncul angkanya rendah. Oke. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman, jadi nggak cuma pengetesan pakai alat Octis 2 aja, kami juga sebetulnya kemarin sudah mengirimkan sampel ke lab ya. Jadi ke laboratorium yang memang bisa menguji soal tingkat RON itu ya, Pak Yus ya. Sesuai Dan dengan standar, ya. betul. Dan ini sudah ada hasilnya. Mungkin Pak Yus bisa menjelaskan sedikit. Ya. Baik, ini Ujinya. adalah hasil uji resmi untuk yang merah RON 92. Ya. Hasilnya pengukuran RON-nya adalah 92,1 sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang merah untuk RON 95, 96,2. 98,3. 98,3. Dari produsen lain, ini adalah untuk yang RON 92 dari yang kuning 92,1. 94,5. 94,5, 97,1. Kemudian ada lagi yang hijau. Itu hasil uji yang didapat adalah 91,9. 94,7. Ya, ini pengujian resmi menggunakan ASTM D299 atau yang menggunakan CFR engine. Jadi benar-benar ada pembakaran, benar-benar ada detonasi. Jadi aditif yang dipakai oleh semua bahan bakar yang kita uji ini itu tidak mempengaruhi RON. Oh. Dia hanya yang namanya deposit control aditif. Kebetulan
supplier yang untuk aditif yang untuk merah dan yang untuk hijau sama. Tapi yang untuk kuning beda. Ya brand lain, tapi dengan fungsi yang sama. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah timbulnya kerak yang ada di inlet valve atau katup masuk, kemudian di ruang bakar, di piston dan di cylinder head. Ya gunanya sama di injektor supaya dayanya tetap terjaga, konsumsi bahan bakar tetap hemat, emisinya tetap rendah. Mas Alfian, gimana tadi pendapatnya soal pengujian menggunakan alat optis 2 dan juga tadi udah dijabarkan soal pengujian menggunakan laboratorium. Ini buat mempertegas aja sih yang beredar di masyarakat saat ini, nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi untuk ron yang dipermasalahkan itu setelah hasil ujinya itu sebenarnya banyak yang normal, terutama dari hasil uji lab itu sesuai, saya catat tadi juga sesuai lah sama ron masing-masing. Seperti itu sih. Oke. Tapi Mas tadi tahu kan apa perbedaan dari masing-masing sampel yang kita coba tadi? Ya paham lah, dari sampel macam-macam brand atau merek itu sudah jelas sih, dari sisi warna, dari sisi kategori ron juga sudah lengkap lah, detailnya juga lengkap, tadi ada keterangannya kan. Oke. Tapi selama ini biasanya sekarang nih biasanya beli yang warna apa? Dan Tadi ron dari berapa? sampel sih warna merah, Aha. ronnya 92. Oke. Oh masih pakai merah 92 ya? Iya, karena kalau yang ron 98 tuh kompresinya kan tinggi. Oke. Jadi sesuaiin sama kapasitas motor lah. Oke, Kalau oke. itu. Motornya udah dimodif atau masih standar? Sudah modif sih. Oh, udah dimodif. Oke, siap. Thank you, Mas. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, jadi itu dia pengujian sampel bahan bakar yang kami tadi sediakan 12 sampel ya. Tadi saya juga dibantu sama Pak Yus, itu ahli bahan bakar dari ITB. Jadi kalau kata beliau memang kan tadi ada pengetesannya menggunakan alat optis 2 ya. Jadi kata dia alat itu mengukur untuk tingkat elektriknya di kadar bahan bakar. Jadi dielektrik lah dia sebutnya gitu. Sementara juga di sisi lain kami juga menguji bahan bakar itu dengan laboratorium independen ya. Jadi menggunakan CFR engine sehingga hasilnya memang kalau yang optis 2 tadi itu rentangnya agak jauh dari klaimnya. Misalnya dari yang ronnya 90 jadi 90 lebih gitu ya. Lalu dari yang 95 lebih gitu kan. Bahkan ada yang 95 jadi 110 itu angka ronnya gitu ya. Tapi kalau yang pakai CFR engine itu dia dengan ronnya misalnya 90 ya angkanya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi masih dalam batas amannya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa nih buat subscribe channel kami di otohub.co, lalu mampir juga ke Instagram kami di otohub.co dan juga website kami di otohub.co. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. I wish I knew.